Salam untuk kita. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana membuat video dari aplikasi PowerPoint yang merupakan bawaan dari Microsoft Office. Nah, kita tahu bahwa untuk Microsoft Office PowerPoint itu tidak semua memiliki tools untuk mengconvert atau mengubah file PPT atau file PowerPoint ke video yang bagus sekarang ini adalah PowerPoint 2016 dan toolsnya itu sangat lengkap. Karena itu bagi kita yang tidak mempunyai Microsoft PowerPoint 2016, kita bisa terlebih dahulu mengerjakan PowerPoint-nya di Microsoft Office 2007 atau 2010 atau 2013. Nanti setelah itu baru kita convert dia memakai PowerPoint 2016. Baik, mari kita mulai. Microsoft PowerPoint itu kita temukan di sini di tombol Start, itu di All Apps, atau All Program. Kita akan temukan dia di Office 2016. Jadi saya kerjakan ini melalui Office 2016 PowerPoint. Oke, di sini dia tidak ada, berarti kita langsung ke abjad B, karena biasanya program ini disusun berdasarkan abjad. Maka ini kita akan PowerPoint 2016. Nah, saya akan mempraktekkan cara mengubah file PPT atau file PowerPoint sampai dengan kita membuat video jadinya. Oke, kita klik file PowerPoint. Baik, kita akan mendapat monitor seperti ini, layar seperti ini. Ada blank presentation dan ada tawaran-tawaran template dari PowerPoint. Silakan. Tapi yang saya mau ajarkan ini, kita mulai dari kosong, dari presentasi yang sama sekali kosong. Kita klik di blank presentation. Oke, tampilan PowerPoint biasa selalu seperti ini. Ini adalah tempat untuk menyimpan slide-nya di sini. Ini adalah monitor utamanya, lalu ini template dari online biasanya. Oke. Nah, sebelum kita mengerjakan PowerPoint ini, kita mesti menyimpan dulu file-file atau gambar-gambar atau tulisan itu dalam folder tertentu. Ini berguna untuk membantu kita. Misalnya, apa yang mau saya kerjakan, gambar-gambar yang saya mau masukkan dalam PowerPoint, saya sudah masukkan dalam satu folder. Lalu tulisannya itu saya sudah ketik di Microsoft Word. Tentu saja tidak semua harus melakukannya, tergantung kita, karena ya saya hanya mengajarkan yang paling cepatnya seperti itu. Baik, pekerjaan pertama setelah kita membuka new presentation ini adalah kita mengatur background. Nah, di background ini dalam PowerPoint diistilahkan dengan desainnya, desain. Kita klik desain. Nah, dia akan menampilkan model-model desain yang akan mempengaruhi background. Saya klik di tanda segitiga ini, klik. Nah, di sini ada tampilan dari desain-desain yang disiapkan di 2016. Oke, kita pilih salah satu. Seperti ini.
muncul. Atau kalau kita mau ambil dari template yang ada online seperti ini, bisa juga. Bisa juga kita langsung klik pada ya seperti ini. Ini tidak semua ada, kecuali yang mengaktifkan template online. Nah, kalau Anda tidak berkenan juga, Anda memilih gambar Anda sendiri, maka klik kanan di slide ini, klik kanan, pilih format background. Format background. Nah, kita akan mengatur backgroundnya ini sesuai dengan kemauan kita, karena gambarnya kita mau yang sudah kita siapkan. Maka kita klik di picture ini, texture fill, lalu picture source ya, atau sumber gambarnya, insert ya. Kita insert, kita masukkan dari PC. Nah, kadang-kadang dia muncul seperti ini yang membuat kita bingung. Ini bagaimana tekannya? Nah, ini maksudnya kita klik di from a file ya, atau browse ya. Kadang-kadang dia hanya menulis work offline. Itu berarti kita klik di work offline ya. Oke, kalau ada begini, oke, kita browse. Oke, kita memilih gambar yang kita siapkan. Oke, saya memilih gambar ini. Insert. Oke, jadi gambar ini sudah masuk. Setelah itu saya tambahkan slide baru di sini. Klik kanan, tambahkan slide berikutnya, new slide. Klik new slide. Oke, setelah itu kita mulai membuat judul dari PowerPoint kita. Jadi tergantung tema yang mau kita buat videonya. Misalnya PowerPoint ini saya buat untuk orang tua saya, untuk bapak saya yang sudah meninggal. Jadi saya ingin membuat film pendek tentang bapak. Oke, ya ini tulisannya tidak terlalu terang, maka saya mau menggantinya, ganti hurufnya dengan cara saya blok dia. Pastikan kursor ada di tulisan ini, baru kita Ctrl A, lalu kita pilih home. Kita memilih huruf yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, saya pilih ini, hurufnya sudah pas. Oke, dia agak apa, kita tarik dia di sini, klik di ada garis putih ini, kita klik dia, lalu tarik di ada bentuk lingkaran itu, kursor ditaruh di agak lingkaran itu, lalu kita tarik dia. Oke, seperti ini. Oke, saya lupa mengganti warnanya, warna dari tulisan ini. Saya kontrol lagi, saya ganti warnanya dengan warna ya. Kita kalau hendak mau menggerakkan dia, kita klik di garis plus itu, lalu tekan tahan tarik. Oke, sekarang setelah kita punya judul, saya hapus
Ini thumbnail yang tidak perlu, saya hapus dia dengan klik di garis kutu, saya delete, tekan delete. Oke, ini cukup judul untuk saya. Nah, sekarang saya mau supaya dia keluar masuknya agak bagus ya, tidak langsung seperti ini dia agak masuk. Maka saya akan pilih ke animasi, klik pada animasi. Nah, yang harus diklik pertama adalah animation pane-nya, animation pane. Jadi akan muncul panel animasi yang kita akan buat. Setiap perubahan yang kita buat pada tulisan ini akan muncul pada animation panel ini atau panel animasi ini. Oke, kita klik lagi animasinya. Sekarang untuk mencari animasinya kita klik di sini. Ini ada bentuk banyak sekali model-model dari animasi. Klik segitiga ini untuk melihat yang lainnya. Oke. Nah, perhatikan bahwa dalam animasi ini ada 3 hal yang dia akan ditawarkan, yaitu bagaimana cara masuknya, entrance-nya. Ini mengatur bagaimana masuk dari huruf ini. Lalu setelah dia di dalam, setelah dia masuk, dia bagaimana. Lalu keluarnya bagaimana. Nah, saya hanya mengatur masuk dan waktu di dalam huruf itu bagaimana, karena saya tidak mau dia tulisannya itu keluar. Oke, saya contohkan misalnya saya pilih ini, bounce. Lihat perubahannya. Oke, bounce seperti itu, lalu masuknya seperti itu. Oke, saya memilih. Oke, silakan dicoba sendiri apa kegunaan dari masing-masing ini, dari masing-masing tools yang ada di sini. Oke, apa yang kita buat itu akan muncul di sini. Maka di sini ada 2 hal yang harus diatur, yaitu pertama kita klik kita klik pada tanda segitiga ini, akan muncul seperti ini. Nah, kita klik pada start with previews, maksudnya dia tidak perlu diklik pun dia akan muncul setelah gambar itu muncul, pasti tulisannya muncul. Jadi kita klik di start with previews. Lalu hal kedua yang harus diatur adalah timingnya, supaya dia jangan terlalu cepat. Jadi kita atur supaya dia bergerak agak lambat. Kita klik di timing. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Saya memilih di bagian durasinya itu adalah slow ya. Slow atau 3 second, 3 detik. 3 second slow. Klik. Oke. Oke. Setelah itu masuk ke slide kedua. Nah, pada slide kedua ini saya ingin memasukkan gambar dan teks ya. Maka saya harus memasukkan gambarnya dulu. Insert, klik di insert ya. Insert picture untuk memasukkan gambar. Insert picture. Oke, di sini sudah ada gambar orang tua saya yang saya siapkan. Oke, insert, klik gambarnya lalu insert. Oke, untuk pindahkannya gampang sekali, tinggal klik tahan pada gambar lalu ditarik. Untuk memperbesarnya, taruh kursor di bulat ini, ada bulat di lingkaran bagian kiri bawah, ditarik ya, ini. Oke, tarik. Kalau mau putar dia, kita klik di atas ini, ada tanda panah bulatan, ini kita tarik ya.
Oke, setelah itu saya mau menuliskan sesuatu di sini. Nah, untuk bisa menulis kita memerlukan text box ya. Box untuk tempat kita menulis, maka kita klik di insert di text box ya. Insert text box. Kita tekan, tahan, tarik dia. Oke, seperti ini. Oke. Lalu kita masukkan tulisannya. Oke, kita bisa di sini atau kita langsung bisa mengetik, atau saya sudah mengetik sebelumnya di Word, tinggal copy dia, paste dia ya, copy paste dia. Ini file Word, saya blok dia, tinggal copy, klik kanan, copy, atau Ctrl C ya. Setelah itu saya klik kanan di sini untuk paste. Ya, paste. Klik kanan paste atau Ctrl V di sini. Oke, huruf terkecil saya besarkan dulu. Ctrl A, pastikan kursornya di dalam tulisannya. Ctrl A, pilih Home untuk membesarkan dan mencari jenis huruf yang sesuai. Oke, saya pilih yang pas-pas lah. Oke, jadi tulisannya sudah dibuat. Saya mau seperti tadi dibuat animasinya, maka saya harus ke animation ya. Ke animation. Ke animation. Oke, saya memilih dulu dia punya variasi-variasinya. Oke, ini saya tidak pilih. Oke, ini yang bagus. Oke. Sudah itu, jangan lupa setelah atur ini, setelah kita memilih, kita lari ke sini. Atur dulu lagi di sini. Klik Start with Previews. Klik Start with Previews, dan timingnya jangan lupa, timingnya harus slow 3 second. Pilih 3 second slow. Oke. Lihat dia munculnya pelan-pelan. Oke. Setelah itu untuk fotonya juga saya mau dia ada animasinya. Klik di fotonya seperti ini sehingga ada muncul garis-garis seperti ini. Baru kita atur animasinya. Oke, boleh. Oke, ini lebih bagus. Oke, ini saya pilih. Klik setelah saya mengatur animasinya, saya klik lagi di sini. Start with previews. Timing, pilih slow. Oke. Oke. Coba saya lihat dulu hasilnya. Untuk mencoba hasilnya, kita klik pada tanda piala ini, slideshow ini, tanda piala. Kita klik ya. Oke. Oke. Sudah, oke. Bagus. Nah, setelah kita mengatur desain lalu animasi, kalau ada banyak slide, maka kita yang perlu diatur selanjutnya adalah transisi antara slide. Bagaimana muncul antara slide pertama dan slide kedua. Nah, kita aturnya di sini di transition. Kita klik transition, akan muncul
bentuk-bentuk transisinya. Misalnya untuk masuk pertama saya mau dia oke, boleh. Oke, ini saja. Saya pilih yang pertama ini. Transisinya saya pilih split. Oke. Terus untuk slide keduanya, transisinya itu saya pilih harus klik di slide 2. Jadi tadi kita sudah mengatur slide 1, transisi slide 1. Kalau kita mau atur slide 2-nya, kita klik lagi di slide 2 lalu pilih transition. Oke, saya pilih yang mana? Oke, boleh. Oke, ini cukup bagus ya. Oke, saya sudah menentukan transisinya. Oke, silakan mau berapa slide silakan. Yang penting jangan terlalu banyak, terserah. Di sini saya untuk orang tua saya, karena saya ingin membuat video tentang bapak saya, jadi saya membuat banyak slide. Silakan mengaturnya sendiri dengan contoh-contoh, dua contoh slide ini. Jadi saya silakan Anda mengkreasikan sendiri. Saya sudah membuat banyak slide untuk bapak saya, ambil dari foto-foto lama. Oke. Nah, setelah kita membuat seluruh slide, hal yang paling penting berikutnya adalah kita mengatur di sini di transisinya, di transisi. Jadi kalau kita mau buat video, hal berikut ini mesti diperhatikan sungguh. Klik transisi, lalu pastikan bahwa di sini tidak ada tanda centang di on mouse click, tidak ada centang, tapi harus ada di after. Nah, di sini kita mengatur setiap slide itu berapa detik atau berapa menit akan dinonton. Jadi satu slide ini misalnya slide pertama ini berapa detik dia akan dinonton sebelum dia pindah ke slide berikutnya. Oke, untuk biasanya kalau dalam bentuk slide ini paling lama itu 50 detik lah. Tapi kalau kita tidak terlalu banyak isi huruf atau tulisan-tulisan, ya kita atur 30 detik. Jadi kita ketik di sini 00.230 00.230,00, artinya 30 detik kita atur. Pastikan ada tanda centang di sini ya. Oke, setelah itu jangan lupa klik apply to all. Apply to all. Artinya seluruh gambar ini nanti dia durasinya itu setiap satu gambar itu 30 detik saja. Ini penting sekali kalau kita mau buat video. Nanti dia akan mempengaruhi durasi dari video yang kita buat. Maka kita klik apply to all. Oke. Nah, untuk mengecek bahwa seluruh slide ini masing-masingnya 30 detik, maka kita klik di sini. Ada tanda ini slide sorter, ada kotak 4 buah di sini. Dia berada di dekat slide show. Kita klik di slide sorter. Oke, tampilan slide sorter akan seperti ini. Dia akan menunjukkan semua slide seperti ini yang akan dibuat video, lalu dengan penjelasan waktunya. Nah, di sini ditulis 00.30, 00.30, 00.30. Seluruhnya 0.30. Itu berarti pengaturan kita tadi sudah benar. Berarti setiap slide akan diputar selama 30 detik.
Oke, untuk kembali lagi klik di normal ya, di bawah ini di normal. Kita klik. Oke. Setelah ini kita memasukkan audio atau musiknya. Eh, untuk memasukkan audio atau musiknya, kita klik di insert ya, insert, insert audio di sini ya. Insert audio. Klik, muncul dua pilihan, audio on my PC dengan record audio. Kalau audionya sudah disiapkan atau kita tinggal pilih lagu yang sudah ada, kita klik audio on my PC. Kita klik. Ya, saya memang belum menyiapkan rekaman khusus karena saya memang merencanakan ambil dari satu lagu, lagu Leo, lagu tentang ayah, yaitu lagu Emma yang menurut saya pas lah untuk diputar di video saya. Oke, jangan lupa klik di lagu yang kita pilih, lalu pilih insert. Nah, kalau kita sudah insert audionya, ikon atau gambar audionya akan muncul seperti ini ya, dia muncul. Nah, eh, kita tes dulu apakah lagunya sudah masuk atau belum. Kita klik di play ini ya. Kita klik di play. Pilih play. Oke, ternyata sudah masuk. Nah, selanjutnya kita mengatur audio ini di playback ya. Saya geser dulu. Ini aturnya di playback. Kita klik playback. Nah, kita melihat dulu durasi dari lagu ini dengan mengklik pada trim audio ya. Oke, kita trim audionya. Klik di trim audio. Sekarang akan muncul eh, penjelasan mengenai lagu tersebut. Lagu ini akan putar sampai dengan 5 menit 38 detik. Oke, berarti bisalah untuk slide saya sudah cukup pas sampai dengan akhir dari video saya. Jadi tidak perlu lagi saya atur. Oke, kalau sudah di trim seperti ini, oke. Setelah itu, kita klik lagi di playback. Pastikan bahwa uh, lagu ini akan 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 diputar untuk seluruh slide. Ya, kalau kita hanya pilih satu slide saja, maka kita tidak perlu atur. Tapi kalau kita ingin supaya seluruh slide itu lagu ini diputar untuk seluruh slide, maka kita harus klik di sini. Klik di play across slide. Play across slide, kita klik sampai ada tanda centang. Lalu kalau kita ingin supaya uh, icon ini dia tidak muncul di video, maka di playback ini, klik playback lagi, kita klik di hide during show. Artinya simbolnya atau ikonnya ini dia tidak ada, tidak akan muncul di video. Kita klik dia supaya icon ini tidak muncul di video kita. Oke, sudah, berarti lagu sudah ada, gambarnya sudah ada. Kita jangan lupa save dulu. Untuk save, kira sudah tahu, Ctrl S atau di file save ya. File save. Nah, saat kita save dengan namanya, biasanya nama dari file kita akan muncul di atas ini. Tadi saya memberi nama Kisah Om Polisi, maka dia akan muncul nama tersebut di ujung atas seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, maka file PowerPoint kita sudah selesai. Tinggal kita mengubahnya
ke video. Nah, kalau yang tidak mengerjakan ini di 2007, maka terpaksa harus di copy dulu ke flash, lalu harus masuk lagi ke PowerPoint 2016 untuk mengubah file PowerPoint ini ke video. Tapi kalau yang sudah ada memakai PowerPoint 2016 seperti saya, maka langsung saja dengan cara kita klik file, lalu ekspor. Ini ada tanda ekspor. Jadi klik file, pilih ekspor. Oke, di sini ada banyak pilihan. Kita pilih yang create a video. Klik di create video. Nah, di sini muncul dua pilihan. Kita pilih ada ultra, full HD, standar. Kita pilih yang full HD, 1080 full HD. Lalu di pilihan yang berikut, di tanda centang ini, tanda segitiga ini, kita klik. Ada pertanyaan, don't use record time or narration. Apakah kita tidak menggunakan timing dan narasi di PowerPoint atau kita memakainya? Karena kita sudah atur waktunya tadi, maka kita pilih use record timing and narration. Ya, pilih use record timing and narration. Oke, klik. Sudah. Nah, di sini untuk waktu yang dihabiskan untuk setiap slide itu kita tadi sudah atur dia 30 menit ya, 30 detik ya. Kita atur 0,30 0,30 detik. Jadi 0,30. Oke, kalau sudah, maka kita klik create video. Nah, di sini kita harus memberi nama dari video kita. Misalnya ini saya tulis kisah Bapak. Jadi saya memberi nama di sini, nama file videonya adalah kisah Bapak. Lalu untuk tipenya itu kita pilih yang MPEG 4, MPEG 4 video. Oke, kalau sudah kita save. Ya, kita klik save. Nah, kalau kita sudah save, maka dia akan muncul di bagian bawah ini, akan muncul dia proses rendernya. Tunggu saja sampai selesai. Nanti videonya tinggal kita cek di file di mana kita menyimpannya tadi. Nah, sebenarnya untuk membuat video ada cara lain selain ekspor tadi, selain file ekspor. Tapi ada juga cara lain, yaitu file save as. Ya. Contoh ini saya file save as. Ini cara kedua untuk mengubah file PowerPoint tadi ke video. Kita klik di save as. Nah, di save as ini kita simpan dulu, memberi nama file di mana kita oke. Yang berbeda adalah di save as type-nya ini, save as type, kita klik di tanda ini, tanda segitiga ini, kita klik. Nah, di sini pilihannya banyak. Nah, untuk membuat video, kita punya dua pilihan, yaitu MPEG 4 video dan Windows Media Video. Kita pilih yang MPEG 4 video atau MPEG 4 video. Klik dia, lalu kita save seperti itu. Nah,
dia langsung akan bekerja seperti ini. Dia akan tulis creating video kisah Bapak MP4. Di sini dia akan mulai bekerja untuk membuat video. Nah, kalau sudah sampai pada proses ini, sudah tinggal menunggu saja. Tinggal cek di ya folder di mana kita menyimpan tadi. Perhatikan bahwa jangan mematikan PowerPoint-nya sebelum dia selesai berproses. Kalau tidak, videonya tidak akan jadi. Oke, kalau sudah macam ini saya sudah buat, tinggal kita cek di file di mana kita menyimpan tadi. Oke, jadi ini video yang sudah jadi. Ini saya percepat ya. Oke, file yang dihasilkan sudah bagus. Oke. Baik kawan-kawan, selesai untuk bagaimana membuat video dari PowerPoint. Semoga bermanfaat. Sekian, salam untuk kita.